belum berangkat? Ada yang tidak berangkat? Siapa? Robi dan Ilya. Kenapa mereka? Sakit. Ya, sebelum kita mulai, kita tanya dulu teman-teman kita yang sudah ada. Ternyata mereka sakit. Kita doakan semoga teman-teman kita lekas sembuh yang sakit ya, baik Ilya maupun Robi. Oke, nah untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita pimpin doa, kita berdoa terlebih dahulu ya, mensyukuri apa saja nikmat yang sudah diberikan kepada kita, termasuk kita semua ini yang ada di sini bisa hadir mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini ya. Oke, salah satu dipimpin doa. Saya. Oh ya, silakan Mas Yudi. Pembelajaran pagi hari ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa kembali. Selesai. Oke, terima kasih Mas Yudi ya. Berarti hari ini yang tidak masuk Ilya ya, Ilya sama Mama. Oke, sakit. Baik, kita lanjutkan ya. Supaya kegiatan pembelajaran pagi hari ini kita lebih semangat lagi ya, untuk meningkatkan rasa semangat kita mulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan. Karena lagu ini berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini. Oke, stand up please. Silakan. Oke, kita mulai ya. Terima kasih, silakan bisa duduk kembali. Oke, ya. Kita sepagi-pagi sudah nyanyi lagu Indonesia Raya ya. Wujud cinta kita terhadap negara Indonesia ya. Karena hari ini kita belajar PPKN, materinya ini kaitannya dengan negara Indonesia. Oke. Nah, ini apa ya Cah ya? Sidang di tempat. Sidang apa? Operasi zebra. Oke, operasi zebra. Ada yang pernah terkena operasi zebra? Oke. Siapa? Ayo angkat tangan. Oh, Anda. Oke. Ini berarti kok bisa ya? Operasi salahnya apa? Ya. Berarti kamu melanggar aturan, kamu melanggar hukum. Nah, ini materi kita pada pagi hari ini yang akan kita bahas itu tentang hukum, kan ya? Oke, nah ini materi kita. Kemudian apa sih manfaatnya? Kenapa kita harus belajar hukum? Penting nggak, Zah? Penting. Untuk apa? Ya, yang pertama kita harus bersyukur dulu, Cak. Tujuan manfaat kita mempelajari hukum itu, di Indonesia ada hukum, ada yang mengatur sehingga terciptalah ketertiban. Coba misal tidak ada hukum, iya kan? Nah, yang kedua kita tahu hukum, kita belajar hukum sehingga kita mampu menunjukkan sikap yang sesuai dengan hukum. Kemudian yang ketiga, nah, kita bisa tahu apa itu makna hukum, kemudian klasifikasi hukum, dan juga tujuan hukum di Indonesia. Tujuan kita. Nah, sekarang materi pada pagi hari ini yang akan kita bahas yang pertama itu tentang makna hukum. Kita sebelum lebih jauh mempelajari tentang hukum, kita cari tahu dulu apa maknanya. Kemudian hukum itu apa saja, klasifikasinya. Nanti
nanti ada berdasarkan caranya, kemudian bentuknya, mempertahankan hukumnya, ya itu nanti kita akan pelajari. Kemudian kita analisis tujuan hukum. Ya, ini kita harus semangat karena hukum ini sangat ada di dekat kita. Ya, kalian belajar sendiri sedikit, di depan ada hukum. Ya, kalian keluar rumah sedikit ada hukum, namanya hukum masyarakat. Nah, kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, ya kita akan menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, yaitu kita angkat tema tentang problem itu masalah hukum yang ada di Indonesia. Kemudian kita cari tahu sehingga kita simpulkan tadi makna hukum, klasifikasi dan tujuan hukum. Ya. Kemudian kalian buat kelompok diskusi video nanti yang akan disampaikan. Kemudian analisis masalah video tersebut, merumuskan makna hukum, kemudian LKPD yang sudah Ibu berikan nanti silakan diisi, presentasi dan penilaian. Oke. Untuk memulai kegiatan kalian pembentuk kelompok. Oke. Sudah membentuk kelompok masing-masing ya? Sudah. Berarti kita simak video berikut ini. Intinya tentang apa? Mana videonya? Tentang hukum yang tajam ya, tajam ke bawah ke atas, tajam ke bawah kemudian ke atas. Nah ini menjadi satu bahan masalah kita ya, masalah yang ada di Indonesia seperti yang tadi sudah disebutkan, dijelaskan di video ya, bahwa di Indonesia masih banyak hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah ini maksudnya antara golongan orang kaya yang miskin. Nah itu terkadang masih ada terjadinya ketidakadilan. Diskusikan secara kelompok, ya. Diskusikan secara kelompok. Silakan kita berdiskusi mulai dari sekarang secara kelompok, ya. Diskusikan secara kelompok menurut pendapat kelompok kalian. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Harus aktif semuanya. Silakan dibenarkan itu ada salah. Oke. Boleh internet, polisi ya. Yang penting dibenarkan. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Nah, baik. Diskusi sudah selesai ya. Silakan hasil diskusi kalian dipresentasikan ya, kemudian ditanggapi oleh kelompok lain. Ini juga menjadi sebuah penilaian bagi jurusan ya. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil diskusi kelompok 1 mengenai makna hukum dan tujuan hukum. 1. Makna hukum. Menurut Aristoteles, hukum tertentu adalah aturan-aturan yang menetapkan dan melarang beberapa tindakan. Menurut Ernst Utrecht, hukum adalah himpunan yang menjadi petunjuk hidup berupa perintah atau larangan yang bertujuan mengatur tata tertib di dalam masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat. Menurut Mokhtar Kusumadja, memandang hukum sebagai alat bantu untuk segala macam proses
perubahan yang ada di dalam masyarakat. Selain itu, menurutnya hukum merupakan alat untuk melindungi, memelihara, dan menerbatkan masyarakat. 2. Tujuan hukum. Kaidah hukum memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan manusia dari bahaya yang mengancam, mengatur hubungan antara sesama manusia agar tercipta ketertiban dan diharapkan bisa mencegah terjadinya konflik di antara manusia, menghukum melindungi kepentingan manusia baik secara individu ataupun kelompok. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang juga membutuhkan perlindungan kepentingan agar kepentingan bisa terlindungi dari ancaman sekalinya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Barangkali ada yang ditanyakan dari kelompok lain. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mewakili kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Fakta-fakta yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia yaitu 1. Hukumnya harus sesuai dengan nilai luhur bangsa. 2. Penegak hukum harus tegas. 3. Sarana prasarana. 4. Masyarakat yang taat hukum. 5. Pembayaran. Demikian diskusi. Oke ya, kita tadi sudah diskusi, sudah presentasi, setiap kelompok sudah maju, sudah ditanggapi oleh kelompok lain, ya memberikan pertanyaan. Nah, berarti kita semua sudah sudah paham, sudah tahu, sudah bisa, dan kita nanti akan implementasikan, akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum itu Bu Lusna beri apresiasi dulu untuk kelompok 2 yang sangat semangat. Oke, applause dulu. Berarti kita refleksi dulu, kita simpulkan. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang hukum. Oke, hukum. Yang pertama tentang maknanya. Apa? Kita simpulkan makna hukum apa? Oke, silakan. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Oke ya, hukum. Kita tahu hukum itu pada takut tidak kalau sama hukum? Bisa ya. Hukum itu bersifat memaksa. Makanya setiap warga negara itu sebenarnya takut sama hukum. Memang nggak takut di penjara. Ya, oke ya. Karena hukum itu punya sanksi yang tegas ya, yaitu penjara, denda, penyitaan dan yang lain sebagainya, sehingga kita punya pedoman, oh kita jangan sampai melanggar hukum. Tadi karena bersifat memaksa, dibuat oleh badan-badan resmi hukum, tujuannya untuk mengatur tingkah laku manusia. Oke, itu tentang makna hukum. Simpulkan tadi apa saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian kita sudah memberikan apresiasi dan kita lanjutkan penilaiannya. Tadi silakan makalahnya sudah dikumpulkan ya. LKPD juga langsung dikumpulkan ya. Kemudian tadi dalam berdiskusi, keaktifan presentasi juga sudah dinilai oleh Ibu ya. Kemudian untuk pertemuan minggu depan silakan dipelajari bab tentang hubungan internasional ya. Silakan, itu sebagai bahan wacana untuk pembelajaran ke depan. Kemudian sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup, sudah paham semua ya? Oke. Setelah ini kita akan taat hukum, kita sudah tahu tentang lembaga negara ya, dan kita harus menghormati dan menghargainya. Oke. Sebelum Lusna akhiri, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, silakan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.